Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu anak-anak? Tetap sehat ya, dan selalu semangat tentunya belajar dari rumah. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan masuk pada subtema kedua, yaitu hewan sahabatku. Masih belajar bersama saya, Bu Vivit Syamur Rafiah. Oke anak-anak, siapkan dirimu ya. Duduk yang cantik. Siapkan buku temanya. Kegiatan pembelajaran hari ini yaitu kita membandingkan perkembangbiakan hewan yang ada di negara ASEAN menggunakan diagram Venn. Kemudian menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kehidupan ekonomi. Kompetensi yang akan dikembangkan pada pembelajaran kali ini adalah sikap, tentang tanggung jawab, kemudian pengetahuan tentang ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Dilanjutkan dengan karakteristik negara ASEAN terkait sosial budaya. Untuk keterampilan bisa membandingkan dan menyimak. Oke anak-anakku yang Bu Guru banggakan, kita sekarang menyimak hewan-hewan yang ada di negara ASEAN. Ada gajah putih. Di mana gajah putih? Yaitu ada di negara Thailand, Kamboja, dan Myanmar. Ada juga hewan komodo. Ayo, kalian tahu kan di mana komodo? Yaitu di Indonesia. Oke, kemudian di Singapura ada hewan singa. Dan di Malaysia ada harimau Malaysia. Oke anak-anakku, sekarang kita melanjutkan kepada perkembangbiakan hewan. Ada berapa? Ayo coba. Perkembangbiakan hewan ada 3. Yang pertama adalah ovipar. Kalian tahu apa ovipar? Ovipar adalah perkembangbiakan hewan secara bertelur. Bagaimana perkembangbiakan hewan secara bertelur dan apa saja contohnya? Kalian pasti tahu. Ada ayam, burung, apalagi ya? Coba kalian berpikir, hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara bertelur? Disebutkan ya, sambil berpikir ya. Kemudian ada vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan secara melahirkan. Di sini ada contoh sapi, kucing, gajah, dan lain-lain. Kalian bisa menyebutkan hewan yang berkembang biak secara melahirkan yang kamu ketahui. Coba sambil berpikir dan menyebutkan 3 saja. Oke. Sekarang ada ovovivipar, yaitu hewan yang berkembang biak secara bertelur sekaligus melahirkan. Di sini contohnya ada platypus, kuda laut, ikan pari, ikan paus, apalagi ya? Kalian bisa cari ya di buku ataupun di internet. Oke, lanjut. Nah, sekarang buka buku kalian halaman 64. Di sana ada hewan. Kalian bisa amati hewan apa saja. Kemudian kalian coba bikin diagram Venn. Ya, bikin diagram Venn seperti yang ada di buku kalian. Dan tugasnya kalian memasukkan nama-nama
diagram Venn sesuai dengan perkembangbiakan. Catat di buku tulisnya ya. Bisa kan? Oke, dilanjut ya belajarnya. Anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Oke. Di sini ada negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam mempunyai sumber daya alam berupa minyak bumi. Makanya Brunei Darussalam adalah negara yang kaya loh. Kemudian ada Filipina, yang mata pencaharian penduduknya adalah bertani. Dilanjutkan dengan negara Indonesia, negara kita tercinta. Kalian tahu kan bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan. Oleh karena itu sumber daya alamnya sangat banyak sekali. Dan kebetulan saat ini sudah mampu mengekspor minyak dan gas bumi. Kalian bangga kan jadi anak Indonesia? Harus dong. Nah, sekarang kita melihat negara Singapura. Ternyata negara Singapura itu adalah negara industri dan paling maju di kawasan ASEAN karena letaknya sangat strategis dan menjadi tempat transit negara-negara internasional. Dilanjut dengan negara Myanmar yang mata pencahariannya adalah bertani dan juga merupakan penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Oke, kita lihat negara Thailand yang sering disebut dengan lumbung padi Asia Tenggara karena penghasilan terbesarnya adalah padi. Kemudian di sini ada Vietnam, merupakan negara yang ekonominya didukung oleh bidang pariwisata. Oke anak-anak, dilanjut dengan negara Kamboja. Nah, di negara Kamboja ini dialiri Sungai Mekong. Oleh karena itu daerah-daerahnya sekitar Sungai Mekong sangat subur. Nah, ekonomi yang dihasilkan dari negara Kamboja adalah bertani. Lanjut, Laos yang bertetangga dengan Kamboja juga dialiri Sungai Mekong. Akhirnya kegiatan ekonominya sama, pertanian. Ada Malaysia, kegiatan ekonomi utamanya adalah bertani, pertambangan, dan industri. Oke, anak-anak, setelah kalian tahu semua negara-negara yang ada di Asia Tenggara serta kegiatan ekonominya, sekarang kalian harus bisa membandingkan negara anggota ASEAN dari kehidupan ekonominya dengan cara membuka buku tema halaman 67 sampai 70. Disimak, dibaca dengan teliti. Kemudian membuat diagram Venn di buku catatan seperti pada halaman 71. Gampang kan? Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Thank you, terima kasih. Demikian dulu dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.